Bab 3 akan membekali Anda dengan pisau bedah kesadaran untuk mengurai akar yang paling dalam. Sebenarnya masalah itu sumbernya dari mana? Kalau kita kan seringnya begini ya Kak, ego kita ini membangun lapis demi lapis penjara psikologis. Nah, yang pertama lapisan paling luar ya Kak ya. Jadi nanti ada lapisan itu 4 kira-kira Kak yang kita bahas di sini. Sebenarnya masih ada ya, cuma lebih detailnya ini di bab 3 ya. Nah, saya akan jelaskan 4 lapisan ini. Lapisannya jadi gini Kak. Saya akan memberikan tips dulu ada teman-teman bagaimana kita memahami tentang lapisan tubuh apa hubungannya. Nah, gini Kak. Ini mungkin perlu dihayati, kalau teman-teman bingung ya perlu diulang lagi misalnya, diulang lagi. Coba teman-teman sekarang pengen apa nih? Misalnya teman-teman pengen sehat. Ya, pengen sehat atau misalnya ini gulanya naik lah gitu. Misalnya gulanya 200 nih, kepengen gulanya. Nah, saya tanya nih, ingin itu dari mana asalnya? Kan dari aku, kan merasa aku. Ya. Lah yang nyuruh aku ingin siapa? Yang nyuruh. Makanya dalam perjalanan nanti, mungkin tadi kan saya menjelaskan terima saja. Jangan sampai ketika teman-teman belum bisa menerima, lalu memusuhi diri yang nggak bisa menerima. Nggak usah dimusuhi, memang belum bisa ya nggak apa-apa. Ya belum bisa diakui aja. Nanti insya Allah dengan pengakuan itu Allah akan membukakan jalan menuju penerimaan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Oke, untuk kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang buku pemecahan masalah cara sufi. Sebelumnya ini ada info dari admin Tasawuf Indonesia. Bagi teman-teman yang udah membeli buku Zikir Nafas, nanti mendapatkan e-book secara gratis untuk buku pemecahan masalah, dan untuk fisiknya juga ada potongan tertentu untuk teman-teman yang sudah membeli buku Zikir Nafas. Dan mungkin yang belum membeli buku Zikir Nafas dan ingin mendapatkan buku pemecahan masalah sufi, bisa juga untuk membeli buku pemecahan masalah sufi secara tersendiri juga bisa. Oke, untuk itu informasinya kita langsung aja ke pembahasannya mengenai buku pemecahan masalah. Kemarin kita sudah sampai di bagian kemarin di halaman 7 dan 8 Kak. Nanti kita lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan hari ini. Ya, baik. Silakan teman-teman yang sudah memegang bukunya dibuka halaman 8 ya. Halaman 8. Nah, kita akan menyisir membahas secara ringkas bab 3 ya. Jadi nanti bab 3 agak panjang, halaman 57 sampai 83. Cuma di pendahuluan atau kata pengantar saya memberikan ringkasannya ya Kak ya. Nah, ini kita bahas ringkasannya. Di bab 3 nanti kita akan membahas tentang membongkar sumber masalah. Nah, kemarin di bab 1 ya, ini biar nanti teman-teman ketika membaca memiliki peta dan imajinasi yang jelas ya. Jadi kalau di bab 1 kita membahas sebenarnya yang menyelesaikan masalah siapa? Apakah aku yang A-nya kecil atau aku yang A-nya besar? Itu di bab 1. Lalu bab 2 kita membongkar istilahnya 5 rumus pemecahan masalah. Ya, 5 rumus bagaimana masalah itu nanti terurai. Ya, bukan dengan fokus masalahnya, tapi fokusnya kepada diri ya. Nah, lalu sekarang bab 3 sebelum nanti ke bab 4 tentang prosedurnya. Kalau bab 4 itu prosedur ya. Bab 3 kita akan menyelami lebih dalam tentang membongkar sumber masalah ya. Baik. Bab 3 ya, silahkan teman-teman dilihat ya, di bab 3 membongkar sumber masalah di halaman 8 ya. Sangat baik ya, sangat baik itu setelah teman-teman memahami bab 1 dan bab 2 nanti. Setelah Anda memahami tujuan akhirnya, bahwa tujuan akhir adalah penyerahan total kepada Sang Aku Agung ya, itu nanti. Bab 3 akan membekali Anda dengan pisau bedah kesadaran untuk mengurai akar yang paling dalam. Sebenarnya masalah itu sumbernya dari mana?
Kalau kita kan seringnya begini ya Kak ya. Masalah itu sumbernya dari dunia eksternal. Masalah saya karena Kak Ami. Masalah Kak Ami karena saya. Jadi saling jadi masalah. Suami istri itu yang paling sering ya kalau curhat ke kita ya atau konsultasi ke kita. Yang suami datang menyalahkan istrinya. Jadi menurut dia sumber masalah istri, sang istri juga begitu. Karena sangat jarang orang yang merasa salah. Keduanya sama-sama merasa. Sama-sama merasa benar. Akhirnya yang salah ya dunia luar menurut mereka ya. Nah itu menurut kita biasanya. Tapi sebenarnya kalau kita amati lebih dalam, kita selami lebih dalam, sebenarnya masalah itu ada di penolakan. Nah itu penolakan tidak saya beri penebalan, silahkan ditebali sendiri ya di bab 3 tentang penolakan. Nah itu ya. Jadi sebenarnya itu nanti yang kita urai itu penolakan kita. Ketika penolakan ini terurai, maka masalah otomatis akan terselesaikan, tetapi bukan menurut ego kita, terselesaikan menurut hukum-hukum semesta berdasarkan kebijaksanaan Sang Ilahi. Jadi bukan menurut kita terselesaikan. Kalau menurut kita masih ego, dan ego itu pasti menolak. Ya. Kita akan membedah dulu anatomi ego kita ya, anatominya nanti akan dibedah lebih detail di bab 3 nanti. Dan Anda akan melihat dengan jelas bagaimana sang aku kecil atau ego kita ini membangun lapis demi lapis penjara psikologis. Nah, yang pertama lapisan paling luar ya Kak ya. Jadi nanti ada lapisan itu 4 kira-kira Kak yang kita bahas di sini. Sebenarnya masih ada ya, cuma lebih detailnya di bab 3 ya. Nah, saya akan jelaskan 4 lapisan ini. Lapisan penolakan ini. 1 lapisan tubuh. Lalu lapisan kolbu. Nah, kolbu itu pikiran dan perasaan. Nah, silakan teman-teman yang membawa bukunya, pikiran dan perasaan dibunderi, dikasih itu kolbu. Jadi kalau teman-teman membaca tulisan dari Tasawuf Indonesia, lalu di situ ada pikiran dan perasaan, berarti yang dimaksud itu kolbu, kolbiyah. Makanya kalau di zikir nafas ada zikir nafas kolbiyah. Itu zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan ya. Lalu setelah tubuh lalu ada pikiran dan perasaan, lalu ada lapisan keinginan. Nah, keinginan. Jadi sebenarnya kolbu itu isinya keinginan, pikiran dan perasaan. Isinya itu 3 itu. Lalu ada lapis lebih dalam yang kita tidak bahas, yaitu lapisan nafas rasa aku. Yaitu yang merasa ingin itu. Yang merasa mikir, yang merasa berpikir, yang merasa punya perasaan, yang merasa sedih, yang merasa itu yangnya itu ya. Yang itu namanya aku, nafsiyah. Makanya ada zikir nafas nafsiyah. Nah, itu sebenarnya urut-urutannya nanti begitu. Nah, jadi yang disebut nafsiyah itu ya sang aku kecil itu, si aku kecil lebih tepatnya ya. Mungkin lebih tepatnya kalau teman-teman boleh dicoret itu si, biar kalau sang kan pembesaran ya, membesarkan sebuah ide. Tapi ini si ya, si aku kecil. Ya silakan dicoret di situ. Jadi penolakannya bisa dikasih tebal ya, stabilo tebal. Lalu kita akan membedah tentang sistematikanya. Ya jadi gini ya. Saya akan memberikan tips dulu ada teman-teman bagaimana kita memahami tentang lapisan tubuh apa hubungannya. Nah gini ya, ketika seseorang sedang menolak sesuatu dicirikan oleh ketegangan tubuh. Nah saya ulangi lagi, ketika seseorang menolak sesuatu dia belum bisa menerima, dicirikan oleh adanya ketegangan tubuh. Lalu caranya gimana? Nah itu ya, caranya adalah sadari ketegangannya. Jadi ini misal teman-teman ini punya keinginan atau punya harapan atau ingin manifestasi keberlimpahan. Nah misalnya ya, teman-teman punya harapan manifestasi keberlimpahan. Nah, teman-teman mau zikir nafas atau mungkin ada yang nyebutnya meditasi atau apalah sebutnya, pengen manifestasi nih tentang keberlimpahan. Sebelum melanjutkan, sadari dulu penolakannya. Karena sebenarnya gini Kak, setiap sesuatu yang bersumber dari ego itu sebenarnya menimbulkan ketegangan. Pasti itu. Jadi keinginan yang egoistik menimbulkan ketegangan.
keinginan atau perasaan yang egoistik, kemarahan yang egoistik menimbulkan ketegangan. Kesedihan yang egoistik menimbulkan ketegangan atau penolakan. Karena sebenarnya keinginan itu sejatinya ya, ini kita bahas ya. Sejatinya keinginan itu berasal dari zat yang enggak terbatas ya. Dari Allah sebenarnya. Iya kan? Coba ini pelan-pelan ya. Ini mungkin perlu dihayati. Kalau teman-teman bingung ya perlu diulang lagi misalnya, diulang lagi. Coba teman-teman sekarang pengen apa nih? Misalnya teman-teman pengen sehat. Ya, pengen sehat atau misalnya ini gulanya naik lah gitu. Misalnya gulanya 200 nih, kepengen gulanya. Nah, saya tanya nih, ingin itu dari mana asalnya? Kan dari aku, kan merasa aku. Ya. Lah yang nyuruh aku ingin siapa? Yang nyuruh sehingga aku ini memunculkan keinginan itu siapa? Kan nggak tahu kita. Artinya sebenarnya keinginan itu muasalnya bukan dari aku, tetapi dari ilham sebenarnya. Ini kalau kita hayati betul loh ya. Nah kita hayati nih, dihayati betul. Coba teman-teman sekarang lah. Marah teman-teman nih, misalnya marah. Marahnya dari mana coba asalnya? Masalah asalnya bukan dari luarnya loh ya, yang dari dalam diri kita. Kalau luar itu kan pemicu. Nah marah nih, misalnya Mustamir marah. Asalnya kan saya akan merasa bahwa asalnya dari aku gitu kan. Tapi pertanyaannya kalau dilanjutkan, yang membuat aku bisa merasa marah itu siapa? Siapa coba? Ya nggak tahu. Artinya itu berasal dari Allah, zat yang nggak terbatas. Oleh karena itu sebenarnya Kak, emosi, keinginan, perasaan, pikiran, harapan itu sebenarnya fenomena ruhaniyah sebenarnya. Itu fenomena, makanya nggak usah ditolak karena itu indah sebenarnya. Itu asalnya dari mana loh? Kalau Allah nggak menghendaki kamu ingin kan kamu nggak bisa ingin. Seringnya kayaknya dilabeli sebagai sesuatu yang negatif. Negatif, dan itu menurut saya ya setelah saya sejak tahun 2006 ya sekarang ini 19 tahun mendampingi teman-teman dalam perjalanan itu kan yang saya merasa ini yang membuat kegagalan seorang berjalan di jalan spiritual itu keinginan untuk menghilangkan kemarahan, keinginan untuk menghilangkan ketakutan, keinginan untuk menghilangkan kekecewaan, keinginan untuk menghilangkan keinginan. Itu sendiri, itu sebenarnya malah jadi problem. Itu kalau iya misalnya bisa, itu hanya obat jangka pendek. Itu hanya paracetamol, hanya penurun panas, tetapi bukan yang sejati. Itu nanti akan berkutat pada level, kalau dalam tasawuf pada nafas maksimal di mulhamah. Tapi nanti sulit masuk ke mutmainnah, apalagi ke rodiyah, mardiyah, kamilah. Ke level nafas atau level spiritual yang lebih tinggi akan sulit. Karena nanti dia akan terus berkutat dengan itu. Mengapa demikian? Karena keinginan, perasaan, pikiran akan datang silih berganti. Nggak bisa dihilangin, wong itu sifat dari biopsikologis kita, itu sifat. Kalau mau hilang ya nggak usah hidup. Ya kalau sudah nggak hidup baru hilang nggak. Selama hidup hormati itu. Makanya saya berani bilang sebenarnya keinginan, perasaan, emosi, bahkan keinginan itu sendiri itu sebenarnya fenomena ruhaniyah. Cuma ketika fenomena itu berjalan dari ruang keilahian lalu masuk ke ego, nah ini baru dalam tanda petik terkotori oleh ego kita. Saya sebenarnya tidak suka dengan kata terkotori ya, karena sebenarnya itu sifat juga gitu. Cuma kalau saya ingin menggunakan kata terkotori biar teman-teman lebih memahami maksudnya. Tadi kan ruhaniyah itu suci. Kotor itu nggak selalu salah loh Kak. Anak-anak main kotor itu baik. Ya kan main lumpur kotor. Jadi kalau saya bilang apa ya Kak ya, kalau istilahnya saya nggak menemukan soalnya. Nanti teman-teman kalau yang menemukan istilahnya bisa di kolom komentar. Intinya adalah kesucian yang awalnya dari keilahian tadi, lalu keinginan, emosi, pikiran dan perasaan itu menjadi benda material. Enggak dalam tadi enggak suci lagi dalam sisi syariatnya. Lalu rasanya menimbulkan ketidaknyamanan. Karena keinginan itu teman-teman, kalau keinginan itu masih di nuansa ruhaniyah, masih di dalam fenomena ruhaniyah, itu membuat tenang, membuat nyaman. Tetapi ketika dia numpuk di dalam ego kita,
lalu menimbulkan ketidaknyamanan. Maka, nah ini tadi ya, ketika orang ingin memanifestasi keinginan dengan zikir nafas, sebelum melakukan zikir nafas, sebelum sholat, sebelum apa aja, ya nonton teknik banyak sekali ya. Ya itu sudah, kalau buka di YouTube itu wah, banyak sekali. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya mensucikan keinginan itu dulu. Mensucikan keinginan, biarkan dia di dalam dosis yang tepat. Mensucikan keinginan dengan, nah ini dengannya ini dengan cara apa? Sadari penolakannya. Karena sebenarnya manusia itu ketika ingin kan nggak enak, sebenarnya loh. Ada rasa nggak enak. Iya, misalnya kami ingin makan rica-rica bebek, itu kan akan mempunyai resiko, kami harus effort kan. Iya. Nah effort kan, pengen bebek loh, pengen bebek, pengen rica-rica bebek, di mana ya? Bener kan mikir kan nggak enak itu sebenarnya. Munculnya ketegangan fisik. Nah makanya ketika teman-teman ingin memanifestasi keinginan, sadari dulu ketegangan fisiknya. Itu yang paling sederhana. Jadi menyadari ketegangan fisik, maka saya salah satu cara yang buku yang kita tulis itu loh Kak, yang anestesi spiritual, yang insya Allah nanti bulan Januari terbit ya. Bagaimana para sufi melampaui rasa sakit itu, di dalam isinya kan ada relaksasi progresif gitu. Itu sebenarnya adalah cara untuk menyadari tentang penolakan tubuh. Jadi tubuh kita nolak sebenarnya, nggak mau effort gitu loh. Kan pengen apa nanti rica-rica bebek langsung ngarep ya? Iya, langsung datang pengennya gitu. Tapi kan enggak. Kan realitasnya dia harus obah. Kalau harus bergerak, entah masak sendiri atau ngeluarin uang untuk beli, atau mungkin kalau ada uangnya tinggal aplikasi aja beli. Tapi kan semua butuh effort. Iya, ada effortnya. Nah, sadari dulu ketegangan tubuhnya. Lalu setelah sadar, relax. Nah itu sadar, rilekskan. Nah bukan kadang-kadang ya, seringkali yang saya lihat itu teman-teman itu banyak Kak. Bukan teman-teman sufi, ini teman-teman sufi hebat semua lah. Yang pasien-pasien atau klien-klien kita itu, ketika kita ajak untuk rileks, dia nggak tahu rileks itu kayak apa. Bingung. Gimana sih rileks itu gitu. Nah, rileks itu caranya sederhana. Kalau tubuh ya, misalnya kita kan nggak sadar bahwa ini tegang. Misalnya kayak gini nih kan saya menggunakan ego saya untuk bicara kan Kak. Tanpa saya sadari ini tegang. Nanti setelah selesai gini, setelah lihat podcast begini, saya perlu menyadari ketegangan. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa menyadari ketegangannya, teman-teman yang ingin rileks tapi nggak tahu caranya rileks, tegangkan dulu. Nah, itu relaksasi progresif namanya. Tegangkan dulu lalu rilekskan. Karena orang itu nggak tahu rasanya tegang, rasanya rileks sebelum dia tahu rasanya tegang. Makanya biar kita tahu rasanya rileks itu kayak apa, tegangin dulu. Itu kunci dalam relaksasi progresif ya. Jadi itu ya. Jadi ini ya ketika teman-teman punya masalah, atau ingin manifestasi tertentu, manifestasi keberlimpahan, manifestasi apa, itu bahasanya macam-macam dan bahasanya kan indah-indah ya. Kalau itu sederhananya begitu. Ada lapisan diri kita, bukan lapisan diri, lapisan ego kecil kita, lapisan si aku kecil ya. Jadi si aku kecil itu dibentuk oleh lapisan-lapisan tadi. 1 lapisan tubuh, 2 lapisan pikiran dan perasaan, 3 lapisan keinginan, 4 lapisan rasa aku, keakuan atau nafas. Makanya ada zikir nafas jasadiyah, zikir nafas qalbiyah, zikir nafas nafsiyah, zikir nafas ruhiyah. Sebenarnya itu untuk melampaui lapis demi lapis ini. Ya. Makanya kalau teman-teman punya buku zikir nafas, itu bisa dibaca. Memang kan sebenarnya inti bukunya kan begitu, melampaui si aku kecil tadi. Dan makanya ini kalau teman-teman dengan buku ini teman-teman lebih menyadari lagi. Kalau ini kan lebih praktis untuk menyelesaikan masalah. Kalau zikir nafas kan untuk zikir nafas ya. Untuk zikirnya. Nah, kalau ini penerapannya di dalam penyelesaian masalah kita. Nah, tetapi kan tadi ada ketegangan ego kan? Ketegangan tubuh. Ketegangan itu kan sebenarnya bukan hanya di tubuh. Ketegangan itu di pikiran juga. Ya, pikiran dan perasaan. Uniknya ketika teman-teman rileks, tubuhnya rileks, maka nanti pikiran ikut rileks, perasaan ikut rileks, keinginan ikut rileks.
Karena ini alasannya. Saya selalu bilang bahwa tubuh diri si ego kecil kita itu dibentuk oleh biopsikologis. Biologi dan psikologi itu jadi satu. Jadi biologi mempengaruhi psikologi, psikologi mempengaruhi biologi. Reversible. Nah, kalau teman-teman ingin menenangkan pikiran bisa lewat tubuh, menenangkan tubuh bisa lewat pikiran. Tetapi biasanya di dalam praktek lebih mudah tubuhnya yang dirilekskan daripada pikirannya dulu. Iya, kalau langsung pikiran kadang sulit. Langsung pikiran susah karena pikiran itu lebih ini Kak. Dia itu lebih subtil. Jadi kalau ibarat apa? Kalau ini tubuh itu ikan bandeng biasa. Kalau itu belut. Kalau pikiran itu belut ya. Dipegang muncul terus, dia melompat-lompat terus. Makanya kalau di kita biasanya yang saya membimbing untuk rileks tubuhnya dulu. Kalau di pikirannya agak susah dan pikiran nanti dilawan ulah pikiran yang lain. Misalnya ini ada orang dengan problem anaknya begini, suruh pun mboten usah dipikir Pak. Nah, misalnya saya bilang begitu kan, pikiran yang lain bilang masa gitu gak kamu pikir? Ya, nanti kalau gini gimana? Oh, sudah berantem terus nanti. Terus menganalisis. Iya, makanya mengapa indahnya atau kalau teman-teman kemarin lihat podcast kita di Rebu tentang gelombang otak Kak. Nah, silahkan teman-teman lihat ya, kita sudah buat playlist sehingga teman-teman belajarnya enak. Playlist gelombang otak. Nah, di Rebu kemarin itu ada tutorial saya langsung praktek tentang menurunkan gelombang beta dengan cara menggerakkan tubuh. Zikir dengan menggerakkan tubuh. Misalnya la ilaha illallah dengan menggerakkan tubuhnya. Karena ketika tubuh bergerak, pikiran rileks. Itu fungsi biologis kan. Itu sudah rumus. Jadi orang ketika kita tegang gerakkan tubuh. Makanya Rasulullah itu kan begitu. Kalau kamu marah, tidurlah. Jadi ubah postur. Nah, sehingga sebenarnya suatu postur itu akan menurunkan ketegangan. Nah, ketegangan itu gelombangnya kalau di otak namanya gelombang beta. Nah, kalau orang zikir dengan menggerakkan tubuhnya, gelombang betanya akan turun. Nggak usah pakai mikir, pokoknya menggerakkan tubuh ya turun, kan gitu. Iya, kayak sebenarnya di beberapa judul juga kaitannya sama olahraga ya, tapi itu juga bisa buat. Iya betul, makanya orang kalau tegang ya senang olahraga, ya menggerakkan tubuh. Atau kalau di kemarin silahkan dilihat kembali ya di playlist kita tentang gelombang otak zikir. Ya, nanti kita akan belajar bersama ya dan praktek juga nanti saya praktekkan di situ. Nah, jadi sebenarnya kan lapisannya tadi ada macam-macam ya Kak. Di sini saya tulis 3. Ya, ada tubuh. Lapisan tubuh, lapisan pikiran dan perasaan, dan lapisan keinginan. Semuanya di situ sebenarnya terjadi ketegangan. Keinginan itu ya rasanya tegang, ada perasaan yang muncul, ada pikiran yang berdinamika. Caranya sederhana, sadari tubuh. Jadi waktu keinginan muncul, sadari tubuh, ada nggak yang tegang? Kalau pas tegang, rilekskan. Kalau nggak bisa rileks, tegangkan dulu, baru rilekskan. Kalau nggak bisa, nanya ke admin lah. Iya, ya. Semoga nanti ada, kalau di pas di bab 3 nanti semoga ada prakteknya ya. Nanti kalau saya lupa, Kak Ami bisa ngingetin saya atau teman-teman Suwi bisa ngingetkan saya. Pak, dulu katanya mau ada praktek tentang merilekskan tubuh ya, atau relaksasi progresif itu nanti silakan. Nah itu ya Kak ya. Jadi itu tipsnya, tips di bab di podcast kali ini. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 9 ya. Anda akan melihat bahwa penderitaan Anda berakar pada 3 cara Anda melarikan diri dari kenyataan. Orang itu kalau menolak dia akan nggak mau, ya namanya nolak kan nggak mau. Lah nggak mau itu caranya 3. Apa sih? Nah ini caranya 3 nih. 1, menekan. Jadi kalau kami misalnya ketemu seseorang, lalu kami nggak nyaman, lalu kami kan menekan, aku nggak boleh seperti ini. Oh, yeah. Saya harus jadi orang baik. Nah, kami menekan tuh. Itu paracetamol. Itu penghilang rasa sakit sementara, tapi jangan berlarut-larut. Nanti bisa repot itu, tiap hari nekan terus tuh. Iya, jadi kayak bom waktu. Nah, nanti jadi kayak bom waktu. Jadi menekan itu membuat seperti seakan-akan kita mempunyai sampah yang banyak, tapi mbok simpen di kamar terus. Kamu tekan aja, nggak boleh orang lain
melihat sampah saya disimpan di bawah, di kolong apa kasur, di bawah kasur, kadang-kadang di belakang lemari, bukan disimpan di situ terus. Kelihatannya bersih tapi ya kelihatannya bersih, di luar tuh wah bersih ya kamarnya kami ya. Nah, coba kalau ada orang masuk kotor sih, dan itu banyak di antara kita itu sepertinya bahagia, tapi kalau pas sendiri, kalau pas ada temennya gitu, wah kelihatannya ya bahagia. Tapi kalau pas sendiri nangis batin kan. Dan orang menekan itu sangat kelihatan nggak? Jadi orang menekan itu biasanya emosinya ini, ledakannya luar biasa. Dia tampaknya sangat lembut dan halus, tapi kalau marah, jadi kalau teman-teman ya lihat orang marah itu marahnya orang sebaik ini, kalau orang apa ya, kalau bahasa Indonesia ya, tidak seperti biasa orang marah. Terus orang ngiranya itu jin, padahal itu enggak, itu sebenarnya ledakan dari tekanan emosi yang ditekan terlalu lama. Itu namanya ini apa? Rebound fenomen. Rebound. Jadi itu dinamika psikologi itu ada rebound enggak? Jadi karena ditekan kayak pir. Jadi emosi itu kayak pir Kak. Kalau ditekan ya dia memang turun, tetapi daya tolaknya kan makin besar. Ketika sudah lemah, ledakannya luar biasa. Ya itu, dan banyak pada terjadi pada problem fisik. Misalnya yang paling banyak itu ibu-ibu. Ibu-ibu kan sering menekan karena dia ingin tampak bahagia di depan istri dan di depan suami dan anak-anak ya. Di depan mertua juga. Kepingin tampak bahagia padahal dia menekan. Nah, nanti ketika sudah menopause, ketika tubuhnya tidak mampu lagi menahan, rebound. Nah, rebound fenomen. Rebound itu mantulnya lebih kuat ya. Ditekan begini tiba-tiba nggak berdaya, udah capek menekan langsung rebound. Dan itu resikonya menurut saya terlalu besar. Itu cara kita menolak. Jadi yang kedua menghindar, lari dari kesibukan. Maksudnya gini, lari mencari kesibukan atau pelarian. Jadi misalnya si fulanah ini stres nih karena suaminya begini atau anaknya begini. Daripada saya mikir, udahlah saya main ke teman aja. Nah, itu namanya lari ya. Lari. Jadi satu menekan, kedua lari, yang ketiga melampiaskan. Ini yang paling bahaya. Dan kayak sering disalahpahami sebagai suatu penerimaan ya. Itu paling banyak orang salah paham memang Kak. Jadi orang itu menduga bahwa menerima itu melampiaskan. Kalau gitu aku nggak mau neken-neken tak lampiaskan. Itu lebih salah lagi. Lah itu bagaimana caranya? Lah itu nanti di bab 3, di bab 4 nanti akan kita belajari. Menekan salah, menghindar salah, melampiaskan salah. Orang bingung karena orang taunya ya 3 ini. Orang itu taunya menghadapi emosi dan pikiran itu 3 ini. Coping masalahnya 3. Iya, 3 ini. Rumangsane hanya 3. Padahal ada pilihan yang keempat ini. Kunci untuk membongkar penolakan ini adalah penerimaan total. Dan ini juga gimana? Memang sebenarnya sederhana Kak. Kalau orang yang tahu, yang rata-rata nyuwun sewu diskusi dengan saya itu biasanya bilang gini, cuma gitu toh, ya, biasanya gitu. Tapi kalau baca buku atau dengerin YouTube itu kadang-kadang gimana sih caranya? Bingung. Biasanya kalau udah ketemu saya, cuma gitu toh Ustaz. Iya, cuma gitu. Uang penerima itu kan gini. Menekan, menghindar, melampiaskan itu melakukan sesuatu. Menerima itu berhenti melakukan. Duh, kan gampang sebenarnya. Iya enggak? Iya. Kalau menekan itu melakukan. Saya enggak mau menekan nih. Terus menghindar itu aku nggak mau, lari. Itu butuh effort loh Kak. Iya, dan menguras energi. Menguras energi, menekan menguras energi karena ada effortnya. Menghindar menguras energi karena ada effortnya. Melampiaskan apalagi butuh energi, dan itu butuh effort dan energi yang besar. Kalau menerima itu berhenti untuk melakukan apa-apa. Loh, jadi kan malah gampang. Kan melakukan sama nggak melakukan tuh gampang mana? Kan harusnya ini logika biasa dulu Kak ya, walaupun prakteknya ya tidak sesederhana itu, saya paham. Saya memahami karena kita ini biasa melakukan. Kita itu tidak biasa tidak melakukan. Kita nggak biasa. Kita itu tubuhnya diem tapi di sini melakukan. Iya kan? Bahkan sampai tidur pun kadang juga masih asik. Iya, sampai ke bawah mimpi. Nah, orang yang ya mimpi itu, ya saya mau sekilas mimpi ya. Mimpi itu seringkali hanya fenomena tubuh dan hanya fenomena psikologis ya. Memang ada mimpi ruhaniah itu ada. Tapi kebanyakan orang itu mimpi itu adalah ledakan atau dinamika dari penekanan emosi sebenarnya. Misalnya seseorang yang rindu seseorang ditekan, ya misalnya
Ya ini guyon tapi maton ini dulu sama mantannya rindu misalnya, rindu tapi dia kan ditekan, ya kan apa namanya, tidak boleh saya begitu kan, saya sudah bersuami atau saya sudah beristri, saya punya anak, masa saya rindu sama ini, akhirnya ditekan, nanti ngimpi ya ketemu dia. Terus ngiranya malah dibunuh. Itu cara tubuh kita untuk menetralisir penekanan enggak sebenarnya. Jadi mimpi itu sebenarnya hikmahnya begitu. Ya, nggak perlu dimaknai macam-macam. Mimpi yang punya makna-makna tertentu itu mimpi rohani ya. Tapi 95% mimpi itu mimpi jasadiah dan mimpi emosi sebenarnya. Mimpi penekanan dulu ya. Misalnya teman-teman kepingin makan sate, wah adalah nggak mampu. Nah, suatu ketika dia tertekan, suatu ketika muncul dalam mimpi makan sate. Ya. Itu kan tubuh kan emosi atau bawah sadar kita itu memberi hadiah ke kita. Memberi hadiah, oh kasihan ya nggak makan sate ya, ini tak kasih sate walaupun dalam mimpi. Tapi mimpilah kan tetap rasanya sama Kak. Yang beda kan tubuhnya aja, tapi kan waktu itu kan rasanya sama kan. Nah jadi sebenarnya menerima itu apa? Menerima itu nggak melakukan. Nah orang terus bingung, lah terus gimana? Lah itu loh, kalau pertanyaannya gimana berarti kan mau melakukan. Nah itu yang seringkali terjadi semacam ini Kak, ya semacam kebingungan menerima atau memahami kata-kata menerima itu. Jadi kalau menolak itu melakukan tiga tadi, menekan, menghindar atau melampiaskan. Kalau menerima itu enggak tiga-tiganya, ya enggak menekan, ya enggak menghindar, ya melampiaskan. Terus gimana? Ya enggak gimana ya enggak gimana diem. Ya namanya ya itu ya. Jadi coba ya ini pahami, walaupun ini kita ini sama kami kita bisa tertawa-tawa. Sing lakoni yo wah angel dan Ustaz. Ya angel karena Anda mau melakukan. Sulit karena menerima kamu anggap melakukan sesuatu. Menerima itu enggak melakukan. Ya udah, nanti insya Allah kita sampai ke sana ya. Penerimaan total, orang mengira begini, menerima itu kelemahan. Kelemahan itu yang menekan, kelemahan itu yang menghindar. Kelemahan itu yang melampiaskan. Menerima itu menghadapi dengan total, malah kekuatan. Jadi penerimaan itu kekuatan terbesar kan. Makanya udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam penerimaan yang total. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan engkau hanyut di dalam khutuwah bisikan-bisikan setan. Bisikan setan itu pengennya kita menekan, pengennya kita menghindar, pengennya kita melampiaskan. Itu bisikan-bisikannya. Ya, penerimaan itu keberanian ya. Iya, penerimaan itu yes, bilang yes secara total, bilang iya terhadap kenyataan hidup, terhadap realitas. Ya. Itu bukan kelemahan, justru itu kekuatan terbesar sebenarnya. Melainkan tindakan spiritual paling kuat yang dapat Anda lakukan. Walaupun ini sebenarnya lakukan itu kasih tanda petik. Ya, karena nanti keliru lagi mau melakukan. Menerima itu malah nggak melakukan. Nah, cuma kadang-kadang di kata-kata itu sulit ya. Karena begini, menerima itu dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu di luar ruang dan waktu. Yang nggak bisa dijelaskan. Tapi karena kita mau menjelaskan lewat tulisan, mau nggak mau, kita akan memahami bahwa menerima kan kata kerja. Jadinya seakan-akan melakukan. Gitu. Makanya kasih tanda petik aja ya di situ ya. Jangan teman-teman yang megang bukunya halaman 9 paragraf 2. Kunci untuk membongkar penolakan ini adalah penerimaan total. Penerimaan total bukanlah kelemahan, melainkan tindakan spiritual paling kuat yang dapat Anda lakukan. Kasih tanda petik ya, lakukannya kasih tanda petik. Ini adalah tindakan, kasih tanda petik. Tapi kalau jelasin gimana kalau nggak begitu kan, nggak mau begitu kayaknya. Ini adalah tindakan kesadaran yang berani mengatakan ya tanpa syarat. Jadi kalau aku tak menerima biar, berarti itu masih menghindar, masih menekan, masih melampiaskan, masih menolak. Kalau ada kata-kata agar, contohnya, ya sudah aku terima sakit ini biar cepat sembuh. Nah itu berarti menolak. Ada syaratnya tadi. Nah maksudnya tanpa syarat. Nah silakan dikasih bunderan merah. Nah dikasih lingkaran merah itu. Mengatakan ya tanpa syarat kepada kenyataan saat ini, bukan kenyataan besok, bukan kejadian kemarin. Loh kemarin sama besok itu nggak ada. Oh bu terima. Loh jadi orang yang saling salah sangka kan begitu. Oh ya sudah saya terima, besok mau apa-apa saya terima. Loh besok belum kejadi kok mbok terima. Itu salah total. Yang bisa diterima adalah hanya sesuatu yang terjadi, yang sedang
terjadi, bukan sesuatu yang mau terjadi. Mau terjadi mbok terima apanya? Nggak ada kok mbok terima. Yang kemarin ya sudah nggak ada kok mbok terima. Yang diterima ya saat ini gitu. Dan saat Anda melakukannya, Anda merasakan sebuah kontraksi batin mulai melunak. Nah ini cirinya, orang yang betul-betul menerima, tubuhnya rileks. Nanti kalau diperiksa, kalau kan teknik seperti ini sebenarnya banyak dilakukan oleh para trainer spiritual ya. Scanning tubuh itu loh. Coba jangan di-scan gitu. Mana tubuh yang menolak. Sehingga Anda tahu bahwa kelapangan dada sedang muncul. Nah nanti tiba-tiba ketika orang menerima itu terus Robi Srohli Sodri ya. Lapang dada dan Anda memilih untuk tidak lagi membiarkan masalah menguasai Anda. Nanti tiba-tiba Robi Srohli Sodri terus Wayasirli Amri. Terus tiba-tiba urusan kok jadi mudah Kak. Nanti saya jelaskan. Mungkin teman-teman jika ingin penjelasan yang lebih ilmiah, nanti saya jelaskan di gelombang otak zikir. Itu penjelasannya lebih gampang saya jelaskan melalui ini grafik gelombang otak. Mengapa orang itu kalau rileks dan menerima itu kok malah urusannya mudah? Ada penjelasan ilmiahnya. Itu bukan dunia mistis yang dimaknani itu, mistis yang kegoib-goiban itu bukan. Dan itu sangat ilmiah. Jadi ketika orang rileks ya menerima, gelombang alfanya meningkat. Ketika gelombang alfa meningkat, intuisinya jadi sangat tajam Kak. Nah, intuisi di gelombang delta. Makanya nanti di gelombang otak zikir itu saya jelaskan bagaimana melebarkan gelombang alfa, bagaimana menguatkan menurunkan gelombang beta, bagaimana mengalirkan pesan-pesan dari gelombang theta ke gelombang beta. Itu nanti teman-teman akan menjadi manusia yang antara intuisi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, intuisi itu menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Itu nanti saya jelaskan ya di gelombang otak. Sekarang saya masuk ke gini dulu Kak. Tapi Ustaz, saya belum bisa menerima. Terus gimana? Lah, kalau belum bisa diakui aja. Nah, ini yang saya selalu pesan ya, terutama bagi orang yang anxiety tinggi ya, yang kecemasannya tinggi itu biasanya mereka selalu menolak. Misalnya habis belajar nih, menerima, terus nggak bisa. Dia menolak nggak bisanya itu luar biasa. Aku kok nggak bisa, aku nggak loh. Makin banyak penolakan. Makin penolakannya makin banyak. Maka latihanlah gini. Kalau kita memang belum bisa menerima, akui saja. Jangan mencari alasan. Silahkan mencari alasan di depan orang lah, mungkin malu apa-apa, walaupun itu nggak bagus sebenarnya, tetapi kalau memang nggak bisa ya silahkan cari alasan. Tetapi di hadapan Sang Maha Tak Terbatas, yang Maha Mutlak, yang Maha Benar, yang Maha Bijaksana, nggak usah cari alasan. Kalau belum bisa menerima ya sudah, memang ya Allah hamba belum bisa menerima, diakui saja. Itu yang dituntun oleh Abu Nawas, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, ini memang masuk surga yang enggak pantas, maupun neraka tapi yang enggak berani, tadi aku saja. Namanya al-i'tiraf. Makanya dalam perjalanan-perjalanan nanti, mungkin tadi kan saya menjelaskan terima saja. Jangan sampai ketika teman-teman belum bisa menerima, lalu memusuhi diri yang enggak bisa menerima. Enggak usah dimusuhi, memang belum bisa ya enggak apa-apa. Ya belum bisa diakui aja. Nanti insya Allah dengan pengakuan itu Allah akan membukakan jalan menuju penerimaan yang hakiki. Ya saya kira gitu Kak untuk kali ini. Ya, terima kasih untuk hari ini tentang bab 3 ya, tentang membongkar sumber masalah. Ya. Untuk minggu selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasannya di bagian keempat, keempat tentang prosedurnya. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin tahu prosedurnya bagaimana seperti apa, kita nantikan di minggu depan. Yeah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.